Kami sungguh kagum akan apa yang Kau kerjakan di dalam diri kami. Tuhan, kami bisa merasakan bagaimana Engkau begitu sangat pribadi dengan kehidupan kami. Waktu kami menjalani apa yang mungkin buat orang dunia ini berkata dalam kegelapan, tapi kami bisa mendapatkan ketenangan, satu damai sejahtera-Mu. Tuhan, ini yang kami butuhkan. Supaya juga jalan-jalan yang di depan kami ini bisa kami melihat dengan jelas. Sehingga ke arah mana kami mau dibawa oleh diri-Mu. Ini menjadi kerinduan kami. Inilah maksud tujuan kami datang di tempat ini. Kami ingin mencari Tuhan wajah-Mu. Kalau ada hal-hal yang perlu kami berbalik dari jalan kami yang salah, tunjukkanlah Tuhan. Supaya kami ini selalu berkenan di hati-Mu. Selalu bisa juga menyenangkan-Mu. Bahkan kami juga boleh mengerti apa yang menjadi jalan-Mu di dalam hidup kami. Jadilah terang Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ini yang kami butuhkan. Supaya semua kegelapan yang selama ini menguasai kami tidak berkuasa lagi pagi ini. Bapa, Tuhan kami, Yesus yang kami sebut nama-Mu, Engkau adalah kekuatan kami. Tidak ada Allah lain yang bisa menyaingi Engkau. Engkau begitu luar biasa. Kami kagum akan Engkau. Engkau sungguh-sungguh hidup dalam diri kami. Engkau sungguh-sungguh juga berkuasa dalam diri kami. Dan Engkau nyata Tuhan. Waktu kami ini sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan. Saat ini juga. Kami ingin Engkau berbicara lewat juga apa yang menjadi firman-Mu. Supaya juga janji-janji-Mu Tuhan ini akan menjadi milik kami. Ada ketakutan, kekhawatiran. Tapi kami mau mempergunakan iman kami ini. Supaya kami memperoleh kemenangan di dalam perjalanan kami ini. Teguhkan kami Tuhan jemaat-Mu di sini. Lakukan Tuhan keajaiban-Mu sama sebagaimana juga Engkau juga sudah melakukannya segala yang baik untuk bangsa Israel. Sedemikian juga Tuhan kami mau tetap setia dan taat kepada juga apa yang menjadi juga firman-Mu. Dan ajarkan kami terus untuk kami hidup bergantung kepada diri-Mu. Hanya Engkau Tuhan pengharapan kami. Di dalam nama-Mu Yesus. Berkuasalah, berbicaralah, kuasailah hidup kami ini dengan Roh Kudus-Mu. Karena kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Ada satu kebahagiaan yang tidak bisa juga kami katakan dengan kata-kata. Engkau Yesus Tuhan kami yang luar biasa. Mari saudara-saudara yang percaya bahwa Yesus adalah luar biasa dalam hidupmu, kita katakan amin. Silakan duduk. Salam sejahtera, salam sehat selalu saudara. Di dalam masa-masa seperti ini, yang kita butuhkan adalah janji. Dan saudara tahu kalau juga di dalam segala kehidupan ini, orang juga banyak kecewa. Karena juga banyak orang berjanji, tapi tidak menepatinya. Tapi satu pribadi ini, saudara kekasih di dalam Kristus, saudara dan saya, kita sebagai umat tebusan Allah. Kita yang juga sudah membaca di dalam Alkitab yang merupakan ada dua bagian yang sangat penting. Yaitu dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu membicarakan tentang juga apa yang akan juga digenapkan di dalam perjanjian baru. Dan kita yang sekarang ini sudah hidup dalam perjanjian baru. Kita percaya bahwa juga Tuhan sedang menggenapkan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian yang lama. Nah hari ini mari saudara kita ingin lihat ada beberapa janji Tuhan untuk orang percaya di akhir zaman ini. Ya. Dan saudara, ya, saya tidak mengatakan bahwa ini berita buruk. Tetapi saudara, memang kesusahan ini akan bertambah susah. Ya, jadi saudara nggak usah mengeluh susah, semua juga susah. Seluruh dunia juga lagi susah sekarang, saudara. Ya,
Udah nggak usah pusing, saudara. Ya, saudara yang saudara mesti yakini adalah saudara ada di dalam Tuhan atau enggak, itu. Di dalam rencana Tuhan atau tidak. Nah ini yang penting. Ya, nah hari ini kalau saudara juga untuk juga bisa sampai ke sana, pegang janji Tuhan ini. Ya, mari kita lihat ini, saudara. Ya, janji Tuhan untuk juga bagi kita orang percaya, saudara, ada 3, saudara. Ya, dikatakan di sini Tuhan berjanji dalam kitab Hagai bahwa rumah Tuhan katanya kemegahannya itu yang kemudian lebih megah daripada yang semula. Jadi saudara ini janji Tuhan yang pertama. Yang kedua, saudara, ini yang saudara-saudara yang hidup di akhir zaman loh. Makanya saya katakan kita adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan. Dan kalau pagi ini saudara datang, karena saudara tahu Tuhan ada di sini. Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan ada di dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan mengetahui keadaan pribadi saudara hari ini. Apapun saudara yang ada di dalam hatimu, Tuhan tahu. Ya, jadi oleh karena itu yang kedua janji Tuhan katakan ada urapan double portion ini yang Tuhan sediakan untuk orang percaya. Jadi ini mengait ke saudara. Ya. Dan saudara mesti ingat bagian yang ketiga janji Tuhan. Tuhan sedang membangun tentaranya. Pasukannya amat banyak katanya. Ya. Nanti kita akan bahas ini. Dan saudara tahu kita akan menerima ini pagi ini juga. Kalau saudara mengerti ini. Karena ini janji saudara. Yang boleh dikatakan Tuhan sudah melakukannya segala-galanya. Dan nanti kita tutup dengan satu perjanjian, ya, yaitu dengan makan tubuh dan darah Yesus. Saudara, kalau saudara tidak setuju, tidak apa-apa, jangan makan tubuh dan darah Yesus itu. So, ini janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya di akhir zaman. Ini janji Tuhan yang Tuhan berikan, ya. Baik, saudara, kita akan juga membahas ini satu persatu. Rumah Tuhan, kemegahan yang kemudian katanya lebih megah dengan juga dari yang semula. Mari kita baca di dalam kitab Hagai pasal yang kedua, saudara. Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Mari sama-sama baca lagi. Sedikit waktu lagi maka aku akan apa? Menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Stop dulu. Saudara, jadi kalau di dalam juga goncangan ini, saudara jangan melihat juga selalu kesusahannya. Ya pasti di dalam goncangan itu pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan saudara. Tetapi itu saudara catat di dalam juga buku saudara juga ini. Di dalam juga HP saudara, catat baik-baik ini. Ada tujuannya. Supaya apa katanya? Baca itu loh, saudara. Katanya apa? Barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir ke dalam rumah Tuhan. Yang menjadi persoalannya, saudara rumah Tuhan atau bukan? Kalau saudara bukan rumah Tuhan, janji ini tidak akan terjadi. Makanya hidup kita ini mesti kita bangun menjadi rumahnya. Ini janji Tuhan yang Tuhan sediakan. Goncangan ini tidak akan menjadi bencana buat hidupmu. Tetapi saudara, kalau saudara juga menjadi rumah Tuhan, maka firman Tuhan katakan harta bangsa-bangsa akan masuk ke rumah saudara. Ada amin? Ya, saya percaya saudara. Di dalam segala sesuatunya ini yang kita mesti pegang. Sebab banyak orang tuh selalu berpikirnya negatif. Pak Hengki sudah berbicara tentang itu. Ngomongan saudara tuh jangan sembarangan. Ada amin kan nih saudara? Pak Indra sudah berbicara, ngomongnya itu mesti dengan iman. Ayo, Bang Eli juga tadi katakan supaya saudara hidup saudara punya legacy kepada juga orang-orang berikutnya saudara. Perbuatan apa yang saudara lakukan? Engkaulah katanya imamat yang rajani. Engkaulah bangsa yang kudus. Apakah kurang saudara? Pernyataan Tuhan demi pernyataan Tuhan. Karena Tuhan sedang membangun rumahnya. Janji Tuhan kepada Hagai ini. Saudara tahu kenapa?
Bangsa Israel ditegur lewat juga nabi ini. Karena bangsa Israel hanya mementingkan rumah mereka. Saudara. Mereka berpikir, nanti sajalah. Gereja mah gampang. Tunggu dulu saudara. Saya bukan mata duitan lah saudara. Tapi saya percaya orang yang mengutamakan Tuhan dalam hal ini. Apapun saudara. Apapun. Kalau saudara mengutamakan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Janji Tuhan ini. Ya, saudara, apapun yang saudara juga utamakan untuk Allahmu, Allah tidak pernah. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Ini janjinya saudara. Ini janji yang Tuhan berikan. Ya, saya percaya lewat ini saudara mesti berdoa. Para pengusaha berdoa. Supaya bagaimana harta bangsa-bangsa itu bisa masuk dalam rumah saudara. Ada amin? Duh, jangan lihat susahnya loh saudara. Susahnya ya semua juga susah saudara. Ya, semua kita juga lagi susah. Gereja juga lagi susah. Ya, tetapi sekali lagi loh saudara. Kan kita belajar. Ngomong itu mesti yang benar gitu loh. Jangan mengeluh. Makanya juga saudara kalau datang ke gereja juga mesti dengan sukacita. Karena juga sukacita itu datangnya dari hati saudara. Dan dari juga pikiran saudara. Kalau saudara juga pikirannya juga susah. Pasti mukanya juga susah. Dan orang yang lihat saudara juga ikut susah. Dan sudahlah saudara. Hari ini sudah banyak kesusahannya. Jadi supaya saudara juga bisa memberikan pengharapan kepada orang. Rubah hidupmu. Tukang sayur ngomong sama saya, susah loh Pak. Iya memang semua susah loh Pak. Bukan Bapak aja saya bilang, saya juga susah. Negara ini juga susah, 200 negara yang lain juga susah loh Pak. Jadi mulai sekarang Bapak jangan juga ngomong susah-susah lagi. Memang susah dan semakin susah saya bilang. Tapi kita mesti punya pengharapan. Orang lihat muka saudara, itu senang gitu loh. Amin? Jangan lihat, aduh gua udah pusing lihat sama dia. Ntar ngomong susah apa lagi nih, ujung-ujungnya gue udah tahu sih ujungnya katanya. Lebih parah lagi saudara itu. Tapi hari ini saudara, mari kita berdoa supaya, karena ini janji Tuhan katanya. Harta yang mana yang akan juga pindah. Ya, dikatakan apa? Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Wah ini, Beni paling senang ini. Ya, 10 dikatakan katanya. Ini janji Tuhan. Baca sama-sama dengan kita dikatakan apa? Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dalam rumah tanggamu, adakah damai sejahtera? Kalau tidak ada damai sejahtera, janji ini tidak akan terjadi. Di dalam juga tempat ini, adakah damai sejahtera saudara? Masuklah gerbang Tuhan dengan pujian. Ada amin. Kita menyembah, memuji, lakukanlah yang terbaik. Saudara jangan katakan, aduh Pak Sofyan saya nggak bisa nyanyi. Enggak apa-apa. Yang paling di sini dibutuhkan. Karena di sini bukan juga Indonesian Idol atau mungkin juga Asia Got Talent saudara. Tetapi di sini dibutuhkan hatimu yang bersukacita. Itu adalah modal yang utama yang kau akan bisa dapatkan. Kemegahan ini saudara Tuhan janjikan. Ada amin? Tuhan janjikan. Nah saudara tahu kemegahan ini datangnya dari mana saudara? Mari kita lihat. Makanya ini saudara kait mengait. Dan saya percaya janji Tuhan ini akan datang kepada kita hari ini. Hari ini. Supaya saudara dapat hikmat. Bagaimana supaya harta bangsa-bangsa. Saudara-saudara juga yang di rumah. Buka hati saudara ya. Makan boleh apa segala macam. Tapi tolong kalau lagi juga ibadah. Firman Tuhan ini saudara serius. Ya, jangan kemana-mana, jangan kencing, mundar mandir, kecuali yang sakit diabetes, oke lah saya izinkan. Tapi saudara yang kagak sakit diabetes, saudara jangan juga kayak orang sakit diabetes mundar mandir melulu. Saudara diam, duduk, diam, terima ini. Ini yang saya bilang saudara, kekasih di dalam Tuhan. Waktu kita bersama-sama lakukan ini, ada sesuatu di atmosfer ini yang terjadi. Ya, karena bangsa Israel itu Tuhan juga beri pernyataan ini. Dan saya percaya bahwa juga saudara dan saya juga hari ini adalah bangsa yang Tuhan juga pilih. Untuk kita juga bisa melakukan hal yang besar untuk Tuhan kita. Ya, hari ini saudara kekasih ada janji. Dan janji ini saudara bagaimana supaya kemegahan ini bisa terjadi. Mari kita lihat. Dinubuatkan lagi saudara oleh satu nabi juga.
Dan nabi ini sangat luar biasa. Ya. Karena ini ada janji double porsi ini. Makanya kenapa? Saya dulu pikir kenapa sih juga? Nah, dengan kesusahan ini kita ngerti. Kesusahan yang waktu gereja mula-mula saudara, itu cuma hanya ketakutan. Karena Yesus tidak disukai di tengah-tengah daripada juga pengajaran dia itu loh saudara. Ya, tapi sekarang saudara, kita bukan saja juga tidak disukai. Ya, tapi ada banyak konflik-konflik yang terjadi pada juga negara atau apapun juga saudara. Dan saya percaya ini iblis main di atas di udara ini loh saudara. Nah saudara, untuk mengatasi ini, kalau orang-orang yang percaya tidak dibuat double porsi, nggak mungkin bisa bertahan. Saudara, ada ayatnya mengatakan gini, kalau masanya tidak dipersingkat, maka kemungkinan orang-orang benar ini, mereka juga akan murtad loh saudara. Nah saya percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada amin? Dan ini yang Tuhan janjikan. Ini yang harus kita tangkap hari ini. Ini yang saya katakan saudara, saudara juga akan bisa menerima sesuatu pada hari ini. Karena double porsi ini sangat luar biasa. Dan saya tunjukkan saudara. Ini yang nubuat saudara juga waktu itu mungkin nggak mengerti loh saudara. Kenapa mesti hujan awal, hujan akhir digabung-gabung gitu loh. Ntar jadi banjir apa enggak nih gitu ya. Nah mari kita lihat. Di dalam apa? Kitab Yoel. Yoel pasal yang ke-2. Kita baca ini. Ini dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah. Karena apa? Karena Tuhan. Saudara tidak boleh bersukacita karena yang lain katanya. Saudara mesti bersukacita karena Tuhan. Apa yang kau terima, apa yang kau dapatkan, apa yang kau usahakan, apa yang kau kerjakan. Kalau engkau kerjakan seperti kepada Tuhan, maka ada sukacita, ada kekuatan, ada mujizat, ada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara. Ini yang Tuhan maksud. Ya, banyak orang mau hujan akhir, hujan awalnya katanya. Tapi nggak pernah bersukacita. Muka aja udah datang aja ke gereja udah kayak muka perang saudara. Pusing lah orang itu. Makan cabai salah kali saudara. Tapi sekali lagi loh, firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas sekali. Ada sesuatu yang sedang Tuhan janjikan di tengah kita. Oh haleluya. Saya excited bener loh saudara. Walaupun kesusahan, ya tapi tetaplah bersukacita. Ya, tetaplah katanya bersorak-sorak. Jangan saudara, hore, cuman hore, re, lebih parah lagi saudara. Ya, hore, haleluya. Sekali merdeka, tetap merdeka, ada amin. Jangan ada hal apapun juga saudara yang menguasai hidupmu. Supaya saudara bisa menerima ini. Hujan yang awal dan akhir. Ini janji Tuhan dikatakan. Dikatakan apa? Sebab, apa? Baca sama-sama saya. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Tuhan sudah memberikan ini. Saudara tangkap ini? Dan katanya apa? Hujan pada akhir musim seperti dahulu. Haleluya. Ada double porsi. Tidak akan, saudara akan kebanjiran, saudara sukacita, saudara akan kebanjiran. Hal-hal yang makanya yang sakit jantung cepat-cepat saudara juga beresin dulu nih saudara. Ya supaya saudara akan melihat hal-hal yang ajaib. Supaya saudara bisa ngatur napas saudara. Sampai saudara enggak jadi nyesek saudara. Tapi leganya bukan main. Ada amin? Tuhan tidak membawa kita kepada kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera selalu. Dan hari depan yang penuh dengan harapan. Ada janji Tuhan dikatakan ayat yang 24. Tempat-tempat penggirikan menjadi penuh dengan gandum. Apa yang saudara butuh? Saudara makan beras? Dulu orang dulu saudara ini di bangsa Israel senangnya makannya itu loh saudara. Gandum. Tuhan akan cukupkan semuanya. Ya, makananmu, rotimu, airmu. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Ya, gandummu katanya, tempat pemerasan, kelimpahan. Ini juga nubuatan tentang apa saudara? Yang saya percaya loh. Gandum itu berbicara tentang lumbung. Saudara masih ingat? Ladang sudah menguning. Tuain sudah banyak.
Tapi apa yang sedikit? Pekerjanya sedikit. Tapi saudara saya percaya. Ada kurang lebih mungkin hari ini 150-an orang atau lebih. Saudara di tempat ini. Saudara ngerti ini. Ini juga masa tuayan. Kita mesti banyak bersaksi. Makanya dikatakan supaya orang bisa melihat kemegahan yang ada pada rumahmu. Itu berbeda dengan juga kemegahan yang ada. Saudara saya sangat takjub loh saudara. Anak saya suka es krim saudara ya. Karena juga kita waktu itu susah keluar-keluar. Jadi juga yang ada aja ya. Yang nyantol di rumah apalah gitu loh. Walls itu loh saudara. Waktu saya bilang udahlah pak. Karena harganya 70.000, udah nggak apa-apa, 30.000 udah nggak usah dipulangin pak. Sudah dia bilang apa? Tidak pak, saya cukup. Bapak juga perlu. Dia pulangin loh saudara. Padahal saya kasih loh saudara. Wah saya bilang dia ini orang ini tapi punya hati mentalnya itu baik sekali. Ya haleluya. Bahkan ya selanjutnya jadi kita juga jadi berlangganan. Saudara setiap kali hitungan 5.000, 2.000 itu. Udah pak, bapak enggak, saya bilang jangan. Enggak apa-apa pak, saya juga ingin memberi. Saya pikir orang Kristen kali ini. Tapi bukan saudara. Ya, dia punya hati sangat luar biasa. Saya cuman sedihnya apa saudara. Satu lagi yang dia mesti, yaitu percaya kepada Yesus. Berbahagialah bagi saudara hari ini. Engkau orang baik, ya bagus. Tapi engkau akan menjadi lebih baik kalau engkau percaya Tuhan Yesus. Waktu engkau percaya janji ini akan menjadi milikmu. Haleluya. Haleluya. Ya, dan dikatakan katanya pemerasan. Ini bicara tentang urapan. Saudara boleh angkat tanganmu? Saudara janji? Ini janji tentang urapan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya lihat muka saudara masih belum yakin. Boleh makin berdiri saudara? Coba angkat tanganmu jangan setengah tiang saudara. Satu tiang gitu loh. Ya, engkau percaya enggak? Ini janji Tuhan saudara. Ini janji Tuhan. Dan saya tidak mau untuk juga janji-janji doang. Enggak. Saya sangat yakin. Kalau hidupmu dibangun sebagai juga rumah Tuhan. Allah akan berkuasa. Allah akan juga bertanggung jawab untuk hidupmu. Allah juga akan memelihara hidupmu. Itu yang saya baca dari kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dulu saja saudara, waktu Kisah Rasul itu 500 orang saudara, yang percaya cuma 120. Dan orang yang pertama 120 itu orang yang berbahagia. Karena mereka itu taat dan setia. Hari ini saudara, di loteng ini juga yang sama. Ya saya tidak tahu, cuma ini lotengnya lantai 4 saudara. Tapi curahan yang sama Tuhan akan kerjakan. Angkat tanganmu sepenuhnya. Curahkanlah kuasa-Mu, yes Lord. Mujizat terjadi di sesuai dengan imanmu. Gunakan imanmu saudara. Curahkanlah kuasa-Mu. Hey. Mujizat terjadi. Saudara juga yang di rumah, sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Naikin kuncinya. Saudara, lihat sekarang saudara tutup matamu. Supaya juga apa yang ada di pikiranmu hari ini. Ya, kita tidak main-main saudara. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus ini akan merevelasi saudara. Sesuatu hikmat, sesuatu terobosan, sesuatu yang akan menguatkan saudara. Sesuatu yang membuat saudara sukacita. Hari ini lawan semua hal yang menjadi kesusahanmu. Yang membuat juga blok pikiranmu saudara.
hari ini bebaskan Roh Kudus itu untuk menguasai hidupmu, mengubah pikiranmu yang salah. Supaya saudara juga hari ini mendapatkan pencerahan. Pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Angkat tanganmu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Yes, 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 yes Lord. Katakan ini, yeay. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yeay. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Lagi. Oh, curah. Hey. Tuhan curahkan. Yes. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekali lagi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Silakan duduk. Pertanyaan sekarang, mujizat apa? Mujizat apa? Kalau tadi dikatakan katanya, ada janji Tuhan untuk kita bisa dipelihara Tuhan. Ada pengurapan Tuhan yang akan datang kepada kita. Pengurapan ini loh saudara. Di dalam kitab yang lain saudara. Untuk kita menerima kekayaan yang dari dunia ini. Saudara, kita membutuhkan kekuatan untuk memperolehnya saudara. Itu firman Tuhan katakan. Banyak orang saudara tidak mempunyai kekuatan untuk memperolehnya. Sehingga tatkala kekayaan itu datang saudara. Itu membinasakan dia. Bukan membuat dia lebih sejahtera. Ya, ada orang gara-gara juga kaya, lebih kaya lagi. Istrinya berternak istri, saudara. Nah, ini. Tapi saudara, kita mesti minta kekuatan untuk kita menerima ini. Ada amin? Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan. Coba kita lihat. Dikatakan apa? 25. Aku akan memulihkan kepadamu apa? Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Oleh belalang pindahan, belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Nah ini, tentaraku
yang besar yang kukirim ke antara engkau. Ada janji Tuhan saudara. Tahun-tahun yang saudara hilang, Tuhan akan gantikan. Mungkin saudara berkata bulan-bulan ini habis. Makanya mulai dari Maret itu ngomongnya jangan sembarangan. Dengerin khotbahnya Pak Engki. Kalau dengar khotbah itu mesti 7 kali loh saudara. Baru mudeng, ngerti ya? Makanya juga saudara kenapa mesti datang. Jangan saudara bilang, ya gue udah tahu nih ayatnya. Nenek-nenek juga tahu saudara. Dari dulu juga memang ayat ini udah ada. Gitu loh. Cuman hari ini dapat gak sesuatu gitu loh. Ada amin saudara. Kenapa saudara mesti datang? Kenapa saudara mesti hadir? Kenapa untuk kita juga bersama? Supaya pengurapan itu kita mendapat hal yang sama. Dan saya rindu saudara, yang namanya tubuh Kristus itu kita bertumbuhnya itu bersama-sama. Supaya nggak ada orang yang modelnya monster-monster. Kepalanya lebih gede dari tangannya. Itu nggak normal namanya saudara. Dan kita ingin supaya juga tahun-tahun yang sudah hilang. Dan saudara belajar. Kalau ada beberapa kesalahan, balik kepada Tuhan. Minta ampun. 2 Tawarik 7:14. Ya, katanya juga. Kalau orang berseru, yang umatku, yang atas namanya Tuhan disebut. Itu katanya mencari wajahnya, berbalik dari salahnya. Saudara, maka Tuhan bukan saja akan mengampuni. Tapi Tuhan akan memulihkan orang itu dan bumi yang ada pada dia juga. Ada amin saudara. Saya berdoa dan saya percaya Tuhan sedang mengerjakan ini di dalam dirimu. Tetap semangat saudara. Ini janji Tuhan. Bagian yang ketiga, janji Tuhan apa? Coba lihat saudara. Bicara tentang tentaranya. Kita baca dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 saudara. Ya, suara Tuhan itu akan datang hanya kepada pasukannya. Tuhan yang taat kepada firman-Nya. Ingat ya, hari ini kita dengar firman Tuhan. Saya cuma hanya menyampaikan saudara apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi kita lihat ayatnya lebih jauh lagi saudara. Ayat yang ke-11 dikatakan. Dan Tuhan apa? Memperdengarkan suara. Hari ini saudara dengar suara Tuhan? Nah itu masalahnya. Kalau saudara nggak dengar. Saudara mesti dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan hari ini? Katakan amin kalau saudara dengar. Nah ini firman Tuhan katanya. Di depan tentaranya. Suara Tuhan itu hanya diperdengarkan di depan tentaranya. Yang bukan tentaranya pasti lewat. Saudara. Kalau tentaranya pasti dengar. Dan pasti saudara taat. Karena saudara sudah biasa. Dengan juga disiplin yang ada pada hidupmu. Dan Tuhan sedang mempersiapkan itu. Haleluya. Haleluya. Nuh 120 tahun untuk taat dan setia. Tidak mudah saudara. Dia harus menghadapi banyak tantangan pengejak-pengejak itu. Ini orang gila ini satu ini. Ya, coba deh bapak lu tuh. Siapa? Nuh ya? Wah, aneh tuh. Bikin juga masa juga perahu. Di atas gunung. Wow. Ya, mau ngarungin apa gitu loh. Orang gak ngerti manusia hari ini. Tapi saudara mengerti. Kalau Tuhan sudah ngomong, dia pasti akan menggenapi. Hal-hal yang di luar pikiranmu. Yang orang-orang berpikir, Ansin ini, orang gila ini. Ya, katanya apa katanya? Pasukannya model apa? Pasukannya sangat banyak. Dan pelaksana firmannya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya hari ini? Saudara terima ini? Curahan ini adalah untuk orang-orang yang sungguh-sungguh tentara Tuhan. Ya. Ada 3 bagian saudara untuk saudara bisa menerima double porsi. Ini yang Tuhan maksud. Saudara baru kita akan lihat saudara. Ini menjadi penutup supaya saudara bisa kita makan ini. Lalu kita buat ikatan perjanjian dengan Tuhan. Supaya mulai hari ini saudara. Jangan lagi berkata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara mesti miliki iman sebagaimana juga iman yang bisa memindahkan gunung. Buang semua katanya penghalang. Pak Indra sudah mengajarkan itu. Dan kita saudara sedang mengerjakan sesuatu yang menjadi legacy buat juga generasi berikutnya. Hari ini engkau adalah pemenang. Coba bilang kanan kiri. Kasih kedipkan matamu. Engkau pemenang. Engkau pemenang.
Ya, coba bilang istri dengan suamimu, engkau jagoanku loh. Ya, jangan lemah ya. Papi jangan lemah. Ya, sayangku, haniku ini. Tolong jangan lemah. Aku berharap kepada engkau. Biar engkau juga berharap kepada Tuhan. Ada amin? Hari ini biar terjadi damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah kita, saudara. Ini adalah syarat supaya tahun-tahun yang kita hilang, Tuhan akan kembalikan. Ada 3 bagian, saudara, yang menjadi juga janji Tuhan untuk kita juga bisa menjalani ini semua. Boleh di slide-nya dijalankan, ini nggak jalan. Ya, bagaimana terus? Yang pertama, saudara, kita mesti antusias, semangat. Semangat, coba katakan sama saya. Semangat, antusias. Jadi saudara jangan mulai pagi saudara dengan, aduh capek gua, dalam nama Yesus. Mesti bilang, hari ini aku percaya ada sesuatu yang, walaupun badan kita masih ngerentak saudara, makan Fatigon, haleluya gitu kan. Ya, saudara sekali lagi loh, coba gunakan kata-katamu yang positif saudara. Biarlah kita saling membangun. Ingat ya saudara, kenapa juga hari-hari ini dalam pandemi ini, saudara tahu di pengadilan agama katanya begitu banyak orang bercerai. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mempergunakan kata-kata mereka untuk saling membangun. Tapi saling menghancurkan. Makanya gak heran saudara. Ya, kita juga kalau kita bangun model kayak begitu, habislah keluarga kita. Tinggal tunggu waktu saudara. Tapi saya percaya, saudara dengar hari ini suara Tuhan buat saudara. Ada amin? Karena engkau tentara Tuhan. Mau tidak mau saudara, bangunlah hidupmu dengan antusias. Semangat saudara. Berikutnya ya, karena saudara tahu Elisa itu saudara waktu juga dia dipanggil, dia pakai 12 lembu saudara. Itu belum pernah loh. Orang biasanya membajak tuh pakai 2 lembu aja itu udah setengah mati loh saudara. Karena yang senior, yang junior mesti ngikutin senior. Ini 12 lembu, nggak ngerti saya nyusunnya bagaimana. Tapi saya percaya saudara, ini bukan formula E yang elektrik itu loh saudara, bukan. Ini formula F1, formula 1. Saudara, 12 valve. Saudara, ini lembunya saudara, ini luar biasa. Semangatnya begitu luar biasa. Sampai untuk memberhentikan katanya, itu Elia harus lempar jubahnya. Karena ngomong saja gak cukup. Nah saya percaya, urapan ini akan pindah. Kami akan berlalu generasi ini. Saudara-saudara yang muda ini di sini, terimalah jubah ini. Ya kami sebentar juga, ya ini ya kalau Tuhan mengizinkan juga masih juga nyambung terus gitu kan. Tapi kalau enggak, sekarang COVID, mau tua muda, anak kecil, apa aja juga saudara. Kalau sudah mau mati aja. Nah buat kita saudara, mati itu ada di tangan Tuhan. Makanya kita gak takut, tapi juga jangan mencobai Tuhan. Gak pakai masker, ngumpul-ngumpul, matilah kau. Gitu kan. Ya. Enggak, tetap saudara, karena juga pemerintah ini adalah hamba Allah, jadi kita mesti juga jaga protokol ini. Dan saya percaya, kekasih dalam Tuhan, kalau Elisa bisa mendapatkan double porsi ini, karena dia begitu antusias, makanya waktu dikatakan di Gilgal, tunggu di sini, nggak mau, saya akan ikut guru kemana aja. Karena dia sudah tahu bocorannya saudara, bahwa katanya Nabi Elia akan diangkat Tuhan. Dan saya mau minta sesuatu, tatkala dia juga diangkat ini. Nah saudara tahu juga Nabi Elia dan Nabi satu-satunya yang diangkat Tuhan. Selain juga Henokh. Satu-satunya saudara. Dan dia juga nanti akan bersaksi lagi. 2 saksi nanti di akhir zaman. Dia akan turun lagi saudara. Menyatakan ini kepada bangsa Israel. Tidak kepada kita. Karena saudara sudah percaya. Ada amin? Ada amin? Ada amin saudara? Nah firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas. Dan saudara pada waktu juga ini. Elisa begitu semangat. Dan saudara apa yang terjadi? Ini kasih karunia Tuhan mengerjakan yang sangat besar. Mari kita lihat. Bukan saja antusias saudara. Ya. Tuhan sedang mengerjakan ini dengan luar biasa. Bagian yang kedua. Boleh diklik yang kedua. Taat dan tunduk kepada otoritas. Saudara pada waktu Elia ngomong. Elisa. Tuhan panggil kamu katanya. Saudara dikatakan. Boleh gak sebentar? Karena saya ini juga tunduk sama otoritas. Saya mau pulang dulu sebentar, permisi dulu sama orang tua saya. Karena ini adalah keputusan yang sangat-sangat luar biasa. Saudara. Jadi dia pulang dan Elia katakan, jangan lupa ya, Tuhan panggil kamu loh. Elia ingatkan lagi. Dan ini yang dia lakukan saudara. Hari ini saudara, generasi berikut ini
Saudara-saudara yang muda ini, kami harapkan saudara satu hari kelak, saudara akan memimpin gereja ini. Ya, gereja ini bukan punya siapa-siapa saudara. Tapi gereja ini harus diteruskan oleh orang-orang yang punya panggilan daripada Tuhan. Orang-orang yang cinta daripada juga rumah Tuhan. Ini firman Tuhan kata. Ini orang saudara ini luar biasa sekali. Dia tunduknya sampai begitu. Dan bagian yang ketiga saudara. Bagaimana supaya juga urapan ini. Makanya saudara, dia begitu semangatnya, begitu taatnya saudara. Sampai saudara, Elisa ini adalah juga satu-satunya nabi yang udah mati aja. Pengurapannya di tulangnya itu masih hidup saudara. Bisa mendatangkan kehidupan buat orang lain. Nah saya percaya saudara, engkau akan dipakai Tuhan. Untuk membangkitkan orang-orang yang kehilangan semangat hari-hari ini. Hei, dunia lagi susah, memang susah ngomong sama mereka. Tapi engkau mesti punya pengharapan. Bagaimana engkau juga dulu bisa survive. Kalau engkau datang ke Jakarta, bagaimana engkau juga bisa survive dengan juga usahamu. Apakah engkau tidak mengalami kesusahan? Banyak hal. Kenapa kamu juga berbicara tentang hal itu lagi? Kalau Tuhan akan memakai dirimu, Tuhan akan memakai segala-galanya. Keberhasilanmu hari ini, itu dilalui dengan kesusahan. Betul? Ngomong di sini semua. Ada yang jatuh harta dari sorga gitu saudara? Nggak ada. Semuanya mesti bekerja. Dan saudara tahu bagian akhir nih kita selesaikan. Kalau juga tulang Elisa aja nempel sama orang mati, bangkit itu orang. Saya percaya saudara, orang nempel sama saudara. Gua kalau ketemu lo ya, kayak kena setrum, tau gak lah? Kayak kena setrum. Makanya gue seneng, puji Tuhan saudara. Berarti Tuhan ada beserta. Bagian akhir, dikatakan apa? Saudara, bagian yang ketiga, tolong diklik. Satunya lagi, ya. Berani untuk meninggalkan segala yang menjadi kenyamanan kita. Mengandalkan Tuhan di dalam segala hidup kita. Lalu katanya, berbaliklah ia kepada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orang yang kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya. Saudara, mesti tinggalkan daerah nyaman. Hari ini, kenapa kesusahan? 2 Timotius pasal yang ketiga itu berkata, kesusahan karena manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Hari ini kalau saudara memikirkan keluargamu, kalau engkau memikirkan juga apa yang ada di dalam usahamu, orang-orang yang berharap kepada engkau, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara. Tahun-tahun yang hilang, Tuhan akan gantikan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima urapan ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang lagi. Hey! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
Tetap dalam hadirat Tuhan. Buat janjimu kepada Tuhan juga hari ini. Kau mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan ini. Mari kita ikatkan perjanjian ini. Kalau Yesus sudah memeteraikannya ini, dengan juga meterai darahnya. Saudara, hari ini juga mari kita yang percaya, kita yang sudah mendengar suara Tuhan. Engkau adalah tentara Tuhan. Tentara yang pelaksana firman-Nya kuat. Engkau akan menerima janji ini. Dan waktu engkau lakukan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara boleh buka roti saudara. Saudara juga yang di rumah, siapkan untuk kita perjamuan kudus. Mari hari ini saudara, seperti Yesus, dia sudah dengan rela mati di atas kayu salib saudara. Supaya kita ini yang hidup pada akhir zaman menerima janji-janjinya. Sebagaimana Kisah Rasul pasal 2:38. Waktu kita masuk dalam kematian dan kebangkitannya. Janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan ada di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, kita nyanyikan satu lagu ini. Lalu kita akan nanti makan bersama-sama. Kuriala bada syakara. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Ini pengakuan kami. Dengan kerendahan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin mengikatkan perjanjian ini. Tuhan, Kau ampuni kami kalau kami tidak taat. Kami ada pemberontakan. Kami tidak Tuhan setia untuk kami berjalan bersama-sama dengan-Mu. Tapi hari ini kami mau berbalik dari jalan kami yang salah. Tuhan, kami mau memandang wajah-Mu, melihat keagungan-Mu Tuhan lewat karya salib-Mu ini. Engkau lakukan ini supaya kami sempurna seperti diri-Mu. Tuhan, sekali lagi ampuni kami dari ketidaktahuan kami atau pemberontakan kami. Dan mulai hari ini Tuhan, biarlah Roh-Mu akan mengambil alih seluruh hidup kami. Janji-Mu Tuhan kepada kami adalah kekal. Malam itu saudara, Yesus bersama-sama dengan muridnya. Lalu Yesus mengangkat roti. Dia mengucapkan syukur kepada Bapaknya dan dia berkata, inilah tubuhku. Makanlah saudara. Oleh karena itu mari kita makan sama-sama. Yang di rumah juga, dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan anggur. Sedemikian juga Yesus mengangkat cawan anggur itu dan dia berkata, inilah darahku, darah yang menyucikan kita, darah yang menebus kita. Dan sampai hari ini darah ini berkuasa saudara di surga. Ya, darah ini yang mempertaruhkan segala sesuatunya
supaya saudara bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagian saudara adalah mengaku dosamu, datang kepada Tuhan, dan jangan main-main dan jangan berbuat dosa lagi. Itu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari, hari ini saudara yang setuju untuk menerima juga pengurapan yang daripada Tuhan, double porsi ini. Mari kita minum, karena setiap kali kita makan dan minum ini saudara, kita mengingat akan kematian Kristus buat hidup kita. Dia lakukan ini supaya saudara dan saya, janji Tuhan kepada orang percaya akhir zaman ini untuk double porsi ini bisa digenapkan. Saudara yang siap untuk menerima ini, mari saudara kita minum sama-sama di dalam nama Yesus. Saudara buka hatimu. Saya mau nyanyikan lagu itu, ya. Coba buka hatimu, lebih lebar lagi saudara. Lebih lebar lagi. Rasakan ini. Ya, lebih lebar lagi. Ya, biarkan curahan Roh Kudus itu. Saudara yang di rumah juga, terima ini. Terima pengurapan ini. Pengurapan double porsi yang akan memampukan saudara, menguatkan saudara. Karalamanatakar. Yes. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Aku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.